Halo sahabat Premier, saya Dr. Beni Hartono, spesialis jantung dan pembuluh darah, konsultan intervensi koroner dan aritmia jantung di Rumah Sakit Premier Bintaro. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai aritmia atau gangguan irama jantung. Oke, aritmia itu adalah gangguan irama jantung di mana jantung itu berdenyut bisa terlalu cepat, terlalu lambat, atau tidak beraturan. Biasanya pasien-pasien yang mengalami aritmia itu akan mengalami denyut jantungnya yang tiba-tiba berubah dari yang sebelumnya teratur menjadi tidak teratur. Tidak teratur ini apakah dia cepat sekali, atau tiba-tiba menjadi lambat sekali, atau dia tidak teratur yang tidak beraturan, di mana detak jantungnya apakah ada skip beat, apakah detaknya kemudian beriramanya menjadi cepat, kemudian lambat, kemudian cepat lagi. Nah, itu adalah gambaran pada pasien-pasien dengan aritmia. Biasanya pasien yang mengalami gejala aritmia, kalau gejalanya ringan, ya, biasanya pasien hanya merasa berdebar-debar dan kadang-kadang dihiraukan. Nah, kalau gejala itu lebih sering sehingga mengganggu kualitas hidup pasien, pasien biasanya akan bertemu dengan dokter untuk mencari penyebab aritmianya. Ya, aritmia ini ada yang kalau tidak ditangani dengan segera bisa membahayakan jiwa, ya, dan bisa menimbulkan kematian mendadak. Sedangkan aritmia yang tidak menimbulkan kematian itu lebih banyak. Biasanya gejalanya berdebar-debar cepat atau berdebar terlalu lambat. Nah, itu biasanya yang menyebabkan pasien datang ke dokter. Penyebab dari aritmia itu ada berbagai macam, ya. Biasanya yang gangguan irama yang cepat itu disebabkan oleh gangguan listrik di jantung. Biasanya kemungkinan dari bawaan. Jadi listriknya itu biasanya ada kabel yang berlebihan sehingga terjadi konsleting listrik di bagian jantung. Biasanya di daerah serambi jantung ataupun di daerah bilik jantung, ya. Nah, penyebab yang lain, misalnya ada kerusakan dari otot jantung akibat serangan jantung, sehingga bisa terjadi aritmia yang biasanya fatal, dan itu harus ditangani dengan segera. Sedangkan pada orang tua, biasanya penyebabnya adalah karena listrik jantungnya sudah lemah, sehingga gangguan aritmia yang dirasakan adalah denyut jantung yang lebih lambat. Dan pasien-pasien yang dengan denyut jantung yang lebih lambat ini perlu mencari dokter apabila dia sudah ada gejala sampai mau pingsan, ya, keleyengan, mau pingsan, cepat capek. Nah, itu harus ketemu dokter. Karena dengan denyut jantung yang lambat itu resikonya pasien bisa pingsan bahkan terjadi stroke. Nah, pada pasien-pasien ini perlu penanganan lebih lanjut seperti pemasangan pacu jantung. Ya, penanganan aritmia tadi kita bagi menjadi bila denyut jantung terlalu cepat, ya, maka kita harus mencari penyebabnya tadi. Kalau memang ada gangguan konsleting listrik pada jantung, kita bisa pertama berikan obat-obatan. Namun bila pemberian obat-obat tidak efektif, sebaiknya pasien dilakukan namanya kateter ablasi. Kateter ablasi ini mempunyai efektivitas yang cukup baik terhadap pasien-pasien dengan penderita aritmia. Bahkan pada kateter ablasi bisa dihasilkan kesembuhan sampai mendekati 100% pada aritmia-aritmia tertentu. Dan sedangkan pada pasien-pasien dengan denyut jantung yang lebih lambat, itu biasanya kita akan melakukan pemasangan namanya pacu jantung, sehingga irama jantung pasien akan kembali normal seperti biasa. Oke sahabat Premier, tadi kita telah mendengarkan penjelasan mengenai aritmia atau gangguan irama jantung. Bila sahabat Premier sekalian mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan di atas, segera periksakan diri ke rumah sakit. Saya Dr. Beni, sampai ketemu dan salam sehat selalu.